Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar yang diberikan, dan tema presentasi kelompok kami adalah kuliah online. Sebelum ke presentasi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kelompoknya pertama adalah Muhammad Adi Prastyo, Muhammad Yusuf Amri, Andika Ilham, Puspita Ayu, Riza Nurdifa, Andrew Timotius, dan yang terakhir Brian Hardiandra. Presentasi kuliah online ini mencakupi 1. Latar belakang dan pendefinisian masalah, 2. Pengumpulan ide, 3. Analisis keputusan, 4. Implementasi, dan 5. Evaluasi, dan terakhir kesimpulan. Pertama, latar belakang. Akhir-akhir ini merabaknya virus corona atau COVID-19 ini menyebabkan terjadinya masalah besar di Indonesia, berbagai negara kecuali Indonesia. DKI sendiri melalui Gubernur Bapak Anies Baswedan mengeluarkan himbauan agar kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Hal ini berdampak pada mahasiswa Universitas Pertamina dan mungkin universitas lainnya di Indonesia, yang menyebabkan sistem belajar menjadi belajar di rumah dan belajar online selama 2 minggu atau mungkin sampai pandemi ini selesai. Sistem pelajaran online yang digunakan melalui e-learning, Vika, Google Meeting, Google Classroom, dan aplikasi lainnya yang mencakup. Untuk sistem absensi dalam kuliah online, dosen Universitas Pertamina menggantikan dengan hadir di video call, sebuah sosial media, ataupun diganti dengan diberikannya tugas serta deadline tertentu. Penggunaan sistem kuliah online untuk para masih memberikan dampak baik dan dampak buruk. Kuliah jarak jauh atau KJJ ini dilaksanakan selama 2 minggu lebih dari tanggal 16 Maret 2020 hingga 22 Mei 2020. Kuliah jarak jauh atau KJJ patut dipertanyakan keaktifan karena mahasiswa mengaku khawatir terhadap nilai indeksi prestasi mereka yang akan menurun karena mereka tidak paham dengan materi perkuliahan. Kedepannya kelompok kami akan membahas mengenai kuliah online dan menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan solusi dari tindakan kuliah online ini. Pengerjaan kuliah online atau KJJ tetap dilakukan dengan prosedur CPS yang berlaku. Untuk mengetahui keaktifan dari kuliah jauh atau KJJ, pertama kami lakukan adalah pelaksanaan pengumpulan informasi dengan cara membuka kuesioner melalui Google Form dan menyatakan ke grup-grup ataupun secara pribadi. Responden dari kuesioner kami semuanya 100% dari kalangan mahasiswa dengan menggunakan teknik logic tree atau WW diagram seperti terlihat pada gambar tersebut. Pada WW diagram ini dapat diperlihatkan bahwa masalahnya adalah mahasiswa tidak serius belajar. Real root cause-nya lebih terhibur dengan gadget daripada belajar. Problem statement-nya, bagaimana cara membuat mahasiswa Universitas Pertamina atau universitas lain yang ada di Indonesia lebih serius belajar. Setelah kami mengetahui apa saja kemungkinan yang menyebabkan kurang efektifnya sistem kuliahan KJJ ini melalui teknik logic tree atau WW diagram, maka kami memutuskan jikalau penyebab terjadinya masalah kurang efektif perkuliahan jarak jauh adalah mahasiswa lebih tertarik dan terindiksi dengan gadget ketika sedang belajar perkuliahan daring. Dan di sini kami menggunakan KTDA, kuliah online di Pertamina. Kuatnya itu kuliah online. Izinnya kuliah dengan pertemuan tatap muka, dan distinction-nya itu
faktor penyebaran COVID-19 sini. Dan WR-nya di Universitas Pertamina, izin WR-nya universitas lain selain Universitas Pertamina. Dan distinction-nya perbedaan jumlah pengguna fasilitas, semakin banyak semakin cepat penyebaran COVID-19. WN-nya, dan untuk WNX-nya itu bulan Maret hingga bulan Mei 2020. WSIZ-nya selain bulan Maret hingga bulan Mei. Dan distinction-nya saat lockdown atau self quarantine diberlakukan. Dan tadi untuk distinction WR-nya itu perbedaan jumlah penggunaan fasilitas, semakin banyak semakin cepat penyebaran rantai COVID-19. Dan extensnya itu adalah seluruh mahasiswa dan dosen. Extend isn't-nya selain mahasiswa dan dosen. Dan distinction-nya itu semua melakukan kuliah online. Nah, untuk pengumpulan ide dari kuliah online di Universitas Pertamina ini, kami menggunakan metode Scamper, yang dimana substitutnya itu adalah semua kampus di Indonesia mengganti perkuliahan yang biasanya kuliah dengan pertemuan tatap muka menjadi kuliah online. Terus kombinnya itu bekerja sama dengan operator untuk memberikan subsidi kuota gratis kepada mahasiswa. Adeptnya itu di perkuliahan online ini mahasiswa dan dosen diharapkan beradaptasi dengan semua kendala yang terjadi pada saat KJJ berlangsung. Terus modify, magnify, dan minify-nya itu ada 3. Yang pertama itu penambahan subsidi berupa kuota atau pulsa untuk menunjang KJJ. Terus yang kedua itu memodifikasi KJJ akan semakin menarik. Saat ini banyak tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa atau mahasiswi yang membuat KJJ merasa sedikit bosan. Terus yang ketiga itu pengurangan jumlah tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa atau mahasiswi supaya KJJ tidak membosankan bagi mahasiswa. Terus put to the other use-nya itu memfungsikan aplikasi seperti Zoom, Google Meet bukan hanya untuk kegiatan KJJ saja, melainkan untuk berdiskusi online mahasiswa dan dosen di luar KJJ. Terus eliminate-nya itu menghilangkan rasa malas mahasiswa saat melakukan kuliah online. Terus rearrange-nya ini memberikan solusi kepada mahasiswa agar dapat melakukan kuliah online dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan dari bagian-bagian dari metode Scamper ini, kami memutuskan 3 solusi alternatif untuk dijadikan bahan solusi terbaik. Nah, yang pertama ini dosen mengajar dengan menggunakan aplikasi video seperti Zoom, Google Meet, ataupun Skype. Yang kedua, pihak kampus memberikan subsidi kuota gratis kepada mahasiswa. Terus yang ketiga, setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke. 3 adalah analisis keputusan. Kita menggunakan metode tabel KTDA sebagai cara untuk mendapatkan satu solusi. Sebelum itu kita memiliki must and wants. Must yang pertama dilakukan saat jam kuliah berlangsung. Dan wants-nya ada 2. Yang pertama mengerti dengan materi mata kuliah. Yang kedua pelaksanaan kuliah online tidak terlalu rumit. Alternatif solusinya adalah mahasiswa memperhatikan dosen saat PJJ. Seluruh dosen pengajar mengajar dengan aplikasi pertemuan. Dan yang terakhir pemberian subsidi kuota untuk mahasiswa dan dosen. Setelah kita hitung, solusi yang terbaik yaitu mahasiswa memperhatikan dosen saat PJJ. Setelah itu, kita mengecek kembali solusi tersebut dengan metode adverse consequence. Dari ketiga solusi tersebut, yang mendapatkan skor terkecil yaitu mahasiswa memperhatikan dosen saat PJJ. Dengan resiko yang mungkin terjadi yaitu ditinggal main HP, dan yang kedua sibuk dengan kegiatan pribadinya. Potential problemnya, yang pertama ada kendala waktu atau durasi saat menggunakan aplikasi video call. Dengan problem cost-nya untuk pertemuan pada Zoom
aplikasi Zoom sangatlah bergantung pada waktu 40 menit per sekali pertemuan. Preventive actionnya, pemberian link ulang dari dosen untuk pembelajarannya kembali normal. Dan contingent actionnya dilakukan secara maksimal oleh dosen dan mahasiswa. Potensial problem kedua adalah mahasiswa tidak memperhatikan dosen. Possible cause-nya lebih menyenangkan bermain game. Preventive actionnya, dosen sebaiknya mengabsen dengan cara dipanggil pada saat pertengahan kuliah online. Contingent actionnya, mempelajari materi dengan cara diskusi dengan beberapa teman. Potensial problem yang ketiga, mahasiswa tidak mengerti materi perkuliahan. Possible cause-nya, dosen hanya mengandalkan WA group saja tanpa menggunakan aplikasi pertemuan online. Preventive actionnya, bertanya tentang materi kepada dosen. Contingent actionnya, mempelajari materi dengan cara diskusi dengan teman maupun belajar sendiri. Dan potential problem yang terakhir adalah terjadi masalah saat berlangsungnya kuliah. Problem cause-nya ada dua. Yang pertama, kuotanya habis, dan yang kedua adalah koneksi terputus. Preventive actionnya, untuk koneksi terputus yaitu mencari sinyal di luar rumah seperti di teras atau di luar rumah lainnya. Yang kedua, membeli kuota apabila kuotanya habis. Contingent actionnya yang pertama, mengatakan kepada dosen jika rumah sedang tidak ada sinyal, tetap mencoba mencari sinyal dan mencoba untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, memberi saran pada pihak kampus untuk memberikan subsidi kuota dan membeli kuota secara pribadi. Lalu, kita akan masuk ke bab 4, yaitu implementasi. Dalam implementasi, kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama, yaitu Gantt chart. Kegiatan yang pertama yang akan dilakukan yaitu rapat bersama HSSE PT Pertamina. Rapat ini akan dilaksanakan pada minggu pertama. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu menyusun rencana kuliah jarak jauh. Penyusunan rencana kuliah jarak jauh akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua. Lalu kegiatan berikutnya yaitu sosialisasi kuliah jarak jauh. Hal ini akan dilaksanakan pada minggu kedua. Lalu kegiatan berikutnya yaitu kuliah jarak jauh. Kuliah jarak jauh akan dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu ke-10. Lalu kegiatan setelah kuliah jarak jauh yaitu rapat untuk subsidi kuota. Rapat untuk subsidi kuota dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu ada kegiatan pengumpulan data untuk mahasiswa yang diberikan kuota oleh kampus. Hal ini dilaksanakan pada minggu ketiga. Lalu ada kegiatan pembagian kuota yang akan dilaksanakan pada minggu keempat hingga minggu ke-10. Semua mahasiswa Universitas Pertamina akan mendapatkan subsidi kuota dari Universitas Pertamina. Lalu kegiatan berikutnya yaitu pengawasan. Pengawasan akan dilakukan pada minggu keempat hingga minggu ke-10. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima, minggu ke-8, dan minggu ke-10. Lalu, adapun kegiatan lain dari implementasi, yaitu pada 4.2 akan dibahas mengenai deployment chart. Pada kegiatan rapat bersama HSSE PT Pertamina Persero akan dilaksanakan oleh Rektor dan HSSE. Lalu, pada kegiatan penyusunan rencana kuliah jarak jauh akan dilaksanakan oleh Rektor, pihak akademik, dan dosen. Lalu, untuk kegiatan sosialisasi kuliah jarak jauh akan dilaksanakan oleh Rektor, oleh pihak akademik, dan oleh dosen. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah jarak jauh. Pada kuliah jarak jauh ini, yang akan melaksanakan tugasnya yaitu mahasiswa dan dosen. Lalu, akan ada kegiatan rapat untuk subsidi kuota mahasiswa. Rapat ini akan dilaksanakan oleh rektor, oleh pihak akademik, dan oleh dosen. Serta kemahasiswaan pun ikut bergabung dalam rapat pemberian subsidi kuota untuk mahasiswa. Kegiatan setelah rapat yaitu pengumpulan data mahasiswa untuk disubsidi kuota.
Pengumpulan data ini akan dilaksanakan oleh pihak akademik serta kemahasiswaan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu pembagian kuota. Pembagian kuota hanya akan dilakukan oleh pihak kemahasiswaan. Pada kegiatan selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan akan dilakukan oleh rektor, oleh pihak akademik, serta kemahasiswaan. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi akan dilakukan oleh seluruh pelaku yang melaksanakan tugas ini, yaitu rektor, HSSE PT Pertamina Persero, pihak akademik, mahasiswa, dosen, serta kemahasiswaan. Selanjutnya kita masuk pada tabel budgeting kuliah online di Universitas Pertamina. Pada tabel ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang harus disediakan oleh pihak kampus yaitu yang pertama adalah kebutuhan subsidi, yang dimana jumlah dari mahasiswa itu sendiri sebanyak 4.000 orang atau 4.000 mahasiswa dan sebanyak 400 dosen pada Universitas Pertamina. Kemudian pada tabel tersebut menunjukkan bahwa harga kebutuhan subsidi kuota per orang sebesar Rp150.000, sehingga jika dikalkulasikan sebesar Rp660 juta. Yang kedua yaitu kebutuhan yang harus disediakan oleh pihak kampus adalah peningkatan sistem pada e-learning, yang dimana sistem peningkatan e-learning ini adalah peningkatan sistem dan peningkatan jaringan pada e-learning. Untuk peningkatan per unit itu sendiri sebesar Rp50 juta, sehingga dapat dikalkulasikan untuk peningkatan sistem e-learning tersebut sebesar Rp100 juta. Maka, jumlah total budgeting kuliah online di Universitas Pertamina sebesar Rp760 juta. Selanjutnya adalah prototipe yang kami dapatkan yaitu 1. Dosen pengajar memberikan link kepada mahasiswa untuk melakukan pertemuan di waktu yang telah ditetapkan, lalu melakukan pembelajaran. Yang kedua, yaitu mahasiswa dari rumah masing-masing mengikuti kegiatan PJJ online yang diselenggarakan oleh dosen. Yang ketiga adalah mahasiswa mengerjakan PJJ yang telah diberikan oleh dosen dan mengumpulkannya sebelum atau tepat waktu yang telah ditentukan. Yang keempat adalah dosen memberikan tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa kepada bagian akademik untuk dikoordinasikan sebagai hasil tugas dan tanda kehadiran. Yang terakhir yaitu pihak kampus memberikan subsidi kuota untuk para mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, di tahap kelima ini, kami melakukan evaluation checklist. Pertama, evaluasi yang dapat kami berikan adalah apakah dosen selalu memberikan link untuk mengakses pertemuan online? Jawabannya adalah iya. Hampir seluruh dosen memberikan link pertemuan sebelum waktu perkuliahan. Link tersebut dapat mengakses aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Namun ada juga beberapa dosen yang tidak menggunakan aplikasi pertemuan seperti Zoom dan Google Meet tersebut. Contohnya seperti hanya menggunakan grup WhatsApp. Evaluasi kedua yang dapat kami berikan adalah apakah mahasiswa tetap fokus saat dijalankannya pertemuan online? Jawabannya adalah iya. Beberapa mahasiswa tetap fokus ketika waktunya perkuliahan. Namun ada juga beberapa mahasiswa yang tidak fokus ketika dijalankannya perkuliahan online ini. Contohnya, mahasiswa terdistraksi ketika melihat atau mendengar notifikasi dari handphone mereka, ataupun dorongan dalam diri mereka untuk bermain game. Evaluasi ketiga adalah apakah mahasiswa mengumpulkan tugas kepada dosen? Jawabannya adalah iya. Hampir seluruh mahasiswa mengumpulkan tugas yang telah diberikan dosen, karena tugas tersebut adalah salah satu syarat untuk memenuhi agar kita dapat mengisi absensi. Namun, hal tersebut juga menimbulkan sedikit pro kontra antara mahasiswa. Evaluasi keempat adalah
Apakah dosen memberikan tugasnya kepada pihak akademik untuk dijadikan absensi? Jawabannya adalah iya. Dosen akan selalu memberikan atau menyetorkan atau mengumpulkan seluruh tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa melalui media e-learning ataupun grup WhatsApp untuk bukti absensi. Evaluasi kelima adalah apakah pihak kampus memberikan subsidi kuota kepada mahasiswa-mahasiswinya? Jawabannya adalah iya. Sejauh ini, Universitas Pertamina melalui Yayasan Pertamina atau yang biasa dikenal sebagai Pertamina Foundation telah memberikan kuota kepada 1.000 mahasiswa sebesar 15 GB. Kriteria dari 1.000 mahasiswa tersebut tidak dipublikasikan oleh Yayasan Pertamina. Tidak diberikan kriteria, tidak transparan tentang kriteria-kriteria agar dapat mendapat subsidi kuota tersebut. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam presentasi hari ini adalah kuliah jarak jauh adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap mahasiswa. Tetapi, sebagaimana penerapan hal-hal baru, selalu terjadi masalah. Masalah-masalah tersebut meliputi mahasiswa tidak serius belajar, lebih asik bermain gadget ketimbang belajar sendiri di rumah. Oleh karena itu, kami melakukan analisis masalah menggunakan metode-metode seperti metode KTPA, yaitu adalah metode yang menganalisis dalam menentukan akar masalah. Lalu kita menggunakan metode Scamper. Metode Scamper digunakan untuk menentukan solusi dari akar permasalahan tersebut. Metode KTDA untuk menentukan berbagai parameter agar setiap solusi dapat dianalisis dengan sebaik-baiknya. Lalu ada metode KTTPA. Metode ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik yang dinilai dari potensi-potensi masalah yang terjadi. Selain menggunakan metode-metode yang tadi saya sebutkan, kita juga menggunakan implementasi seperti Gantt chart, deployment chart, tabel budget, dan prototype. Setelah menggunakan metode dan implementasi, kita mengevaluasi lagi solusi-solusi yang kami berikan agar dapat membantu seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Pertamina, untuk menjalani dan mengatasi masalah-masalah di pandemi seperti ini. Ya, sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam.